Hari ini kita bersama Dr. Adrian Setiaji atau biasa dikenal sebagai Dr. Medok, Iya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Betul. Kita ketemu lagi hari ini. Iya, Bang. Banyak sekali orang bertanya kepada saya, kenapa sih podcast Raditya Dika itu sering sekali mengundang dokter-dokter. Teman-teman, karena saya mau konsultasi. Sekalian saja saya undang ke sini biar sekalian ngobrol. Karena hari ini ketemu Dr. Adrian, saya mau konsultasi pribadi sebenarnya. Yang pertama, kemarin Ya. sempat persiapan lari Oke. karena 42 kilo di umur 42. 42, ya. Ngomong sama dokter Tirta, kenal kan yang suka marah itu? Bener, kenal. Intensi tinggi mulu. Saya tahu nih, saya ini tidak, saya cukup jarang lari. Oke. Sehingga intensitasnya pelan-pelan. Oke. Pertama-tama lari itu kalau di treadmill dia 5 km per jam. 5 km. Oke. Ya, pace-nya berapa saya nggak tahu tuh. Tapi Iya. kalau di treadmill 5 km per jam. Lari kecil 10 menit. Oke. Habis itu minggu depannya lari 10 menit. 10 menit pelan-pelan. Karena saya tahu kan load itu harus dinaikin pelan-pelan. Ada progressive overload. Betul banget, Bang. Ya, progressive overload. Tetep loh, saya bangun tidur begitu nginjek, sakit langsung telapak. Tumit ya? Tumit, oke. Di sini sakit, Di bawah tuh. di bawah. Nah, lalu ketika di sini sakit, besoknya pakai lagi. Karena begitu dipakai jalan udah enak. Udah tuh. enak, ya. Udah enak. Lari lagi, kok makin sakit ya. Makin sakit, panggil visio ke rumah. Begitu di Ditekan. laser apa itu? Oke, laser atau Apa ultrason ya? Ultrason nih. Nyinyut gitu. Kejang gue. Langsung kayak gitu. Swakit banget ya. Suakit, betul pakai U. Pakai U. Suakit banget. Dan katanya plantar fasciitis. Plantar fasciitis sudah. Pertanyaan saya, Siap. gua udah hati-hati banget kok masih kena, Dok. Coba jelaskan. Nah, pertama sebelum itu Bang Radit pernah rutin exercise nggak sebelumnya? Sebelum ya persiapan jalan lari ini. Kalau beban rutin. Beban rutin ya. Beban rutin. Kardio yang masih agak jarang. Kardio jarang, paling jarang. padel doang. Padel, oke. Nah, jadi gini, sebenarnya plantar fasciitis itu kan peradangan pada plantar fascia. Oke. Ya, sakit tadi tuh di tumitnya Bang Radit. Oke. Dan memang khasnya dia itu kalau kita habis diem lama, habis bangun tidur, atau mungkin Bang Radit mungkin kita habis ngobrol duduk lama gini, kadang langkah itu banyak juga pasien yang tumitnya sakit. Oke. Nah, jadi setelah diem lama itu dia bikin sakit. Oke. Nah, kenapa bisa meradang? Pada ininya plantar fascia itu kan nempelnya dari jari-jari kaki sampai ke tumit. Nah, tempat nempel paling gede itu ada di tumit. Oke. Nah, kenapa bisa meradang? Soalnya satu tadi tempat nempel paling gede di situ, dan kita waktu jalan kita lari selalu ada kayak mobility ankle yang melibatkan tumit. Oke. Nah, pertanyaan kenapa cedera? Intinya satu, overload. Ya. Kedua, overstretch dari plantar. Nah, overloadnya kenapa? Pertama, faktor berat badan itu bisa pengaruh. Walaupun banyak sih Bang, ada pasienku yang berat badannya gede plantar, ada juga yang enggak juga plantar. Oke. Nah, jadi kalau enggak itu kenapa? Karena pada intinya peradangan di tumit itu dipicu oleh plantar fascia yang dia tuh kayak ketarik-tarik terus, stretch dia nempel di tumit ini. Nah, kalau otot-otot mungkin betisnya masih kaku, mungkin stretchingnya masih kurang, ya area Achilles, area plantarnya kurang. Jadi dia waktu jalan dia plantarnya itu tegang, dia menarik-narik area tulang tumitnya. Akhirnya radang. Nah, itu yang bisa bikin radang. Oke. Gitu. Artinya pemanasan kurang? Betul, bisa jadi. Terus cooling down, nah yang sering kelupaan. Oh, saya jarang sih cooling down. Nah, kebanyakan tuh Bang. Banyak banget pasienku juga yang setelah olahraga cooling down-nya jarang. Berarti kaki digini-giniin? Itu harus gini, kalau stretching itu benar-benar misalnya telapak kaki ya, tarik. Nah, stretching gini. Itu buat menghindari plantar? Itu bantu untuk menghindari plantar. Ya. Terus bisa juga misalnya pakai bola tenis di roll-roll di telapak kaki, di cekungannya. Kalau bola bowling? Kegedean. Itu tapi latihan kayak gitu manfaat banget Bang. Soalnya dulu aku pernah plantar. Kok bisa kan padahal Anda dokter? Dulu soalnya kan aku bekas ahli taekwondo. Banyak lompat-lompat. Jadi intinya activity yang high impact. High impact itu kan berarti loading di plantar gede tuh. Yeah. Ya kebetulan mungkin ototnya juga belum cukup kuat, kelenturannya pas kurang atau overuse. Nah, itu jadi radang tuh. Itu malah sembuhnya dengan rutin latihan sendiri. Jadi di stretching kayak gitu, di roll-roll, di daerah plantar fascianya, terus jempol kaki bisa kayak dinaik turunin stretching, nah gitu. Apakah karena saya pakai sepatu yang barefoot menyebabkan plantar? Iya.
Bisa jadi. Bisa jadi dalam artian gini, jadi bukan berarti barefoot jelek sih enggak. Cuma kan bentuk anatomi kaki itu beda-beda Bang. Nah jadi saya selalu bilang nih kalau ada pasien misalnya tanya, dok sepatu A, B, C bagus nggak sih gitu. Intinya sepatu itu harus disesuaikan dengan kegunaannya. Jadi sebetulnya kalau mau tujuannya jalan, barefoot bisa, dan tipe sepatu cari yang walking shoe. Kalau jalan? Kalau jalan. Jadi kebanyakan tuh orang salahnya running shoe dipakai untuk jalan. Karena biomekaniknya beda Bang. Nah, tapi untuk merek apa? Nah itu disesuaikan dengan kaki masing-masing. Harus yang empuk kah? Kalau ada plantar sebaiknya iya. Sebaiknya. Nah, ketika dalam fase penyembuhan, saya udah masuk bulan kedua kali ya. Kalau bangun udah nggak sakit. Udah, berarti udah lebih recovery itu. Udah recovery. Idealnya ketika fase penyembuhan tetap dipakai atau 100% rest? Tetap ada dipakai. Dipakai itu konteksnya lari? Tetap sama progressive overload. Jadi kalau awalnya, sekarang Bang Radit udah jogging pelan ya berarti ya kan ya? Belum, masih jalan. Masih jalan cepat. Nah, berarti kembalinya ke jalan cepat. Jadi jangan langsung jogging dulu. Jadi pelan-pelan misalnya jalan cepat itu biasanya jarak atau berapa menit di treadmill? 10 menit 10 menit dulu. 10 menit mungkin kalau lagi ada cedera dicoba 3 sampai 5 menit. Nah, kalau nggak ada sakit bisa dinaikin. Tapi kalau masih ada sakit di stop dulu. Baru nanti setelah istirahat kayak diulang lagi boleh. Berarti fully rest itu salah? Fully rest salah kalau lagi acute inflammation. Jadi lagi radang-radangnya banget, lagi sakit-sakitnya banget. Dalam artian itu mungkin kalau sedikit aja jalan udah sakit, nah itu benar-benar fully rest. Maksudnya kalau sakit banget fully rest nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan? Betul. Dan biasanya fase radang akut itu 3-5 hari doang. I see. Jadi kalau setelah itu seharusnya fase radangnya berkurang, asal nggak overuse ya. Nah itu latihannya bertahap pelan-pelan tuh Bang. Saya mau coba mau mulai lagi soalnya nih. Boleh lah. Soalnya udah oke kan nih, kondisi udah oke. Kan? Tapi jangan lupa stretching-stretchingnya tuh Bang. Iya kayaknya itu deh. Itu penting banget beneran deh. Itu ya. Kalau nggak sakit ya nanti ya. Iya. Nah terus kan saya ini kemarin tuh kan ada nikah. Jadi kan banyak kegiatan lah menjelang ada nikah tuh. Kita ikut ikut meetingnya apa segala macam. Di saat yang bersamaan lagi pengen hidup sehat kan, habis medical check up tuh tiap tahun baru tiap ulang tahun kan medical check up. Ternyata kolesterol lagi naik tuh. Lagi naik tuh. Ya udahlah kita intensitas olahraga mau dinaikin. Belilah saya sepeda statis. Ya, main sepeda tiap hari. Udah gitu tadi latihan buat lari. Udah gitu latihan beban, ikut gym deket rumah. Tiba-tiba badan jadi nggak enak. Tapi badan rasanya greges gitu. Greges. Itu berarti seminggu latihan bisa berapa kali? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari. Sebelumnya pernah nggak latihan tiap hari kayak? Nggak pernah seinten itu. Apalagi H-1 adik mau nikah, saya padel. Padelnya 3 jam. Wah. Greges sih Bang. Iya greges ya. Nah jadi itu intinya sih lebih karena ya badan masih kaget. Kaget dan memang overuse Bang. Nah, jadi memang kalau sebelumnya kebetulan Bang Radit kan mungkin olahraga let's say mungkin seminggu sekali, 2 kali atau seminggu sampai 3 kali ya. Terus tiba-tiba intensitas naiknya mendadak tuh. Dari yang seminggu 1 sampai 3 kali hampir tiap hari. Nah, itu pasti badan masih belum bisa adaptasi. Nah, itu sering bikin overuse, bisa bikin injury. Nah, saya aneh tapi. Jadi badan kan nggak enak, keringet dingin nih. Keringet dingin. Dibiarin biasanya nih, kan saya pakai buat show keluar kota, stand up gitu-gitu. Badan nggak enak ya udahlah, nggak usah nggak usah olahraga lagi. Tapi nggak enak badan tuh lama dok. Masih nggak enak. Nggak enak. Terus akhirnya 3 hari yang lalu saya coba jalan cepat, keringet dingin. Terus tadi latihan beban masih keringet dingin. Nah ini udah masuk bulan kedua. Kalau kelelahan yang parah tuh memang selama itu? Bisa, apalagi takutnya recovery-nya. Tidurnya cukup nggak? Tidur cukup tapi kebalik, saya kaki di atas, kepala di bawah. Kelelawar gue. Kelelawar dong. Jadi itu bisa jadi salah satu. Jadi salah satu program latihan itu kalau Bang Radit pernah dengar tuh recovery nggak boleh kelupaan. Jadi recovery itu penting banget tuh Bang. Jadi kalau misalnya Bang Radit mau tiap hari, kan mungkin seminggu 5 kali, nah
Apalagi kan ditambah kesibukannya Bang Radit kan lagi muter, roadshow ya, itu kan juga pasti kan recovery bisa kurang. Ya, recovery terbaik kan memang satu tidur. Recovery kan dua ya, pasif sama aktif. Pasif itu tidur, aktif itu dengan apa? Misalnya dengan rutin stretching, mobility exercise, kadang sport massage itu juga bisa. Nah, itu yang perlu dibarengin Bang. Oke. Artinya tidurnya harus cukup dan di jam yang tepat. Di jam, ya bisa mungkin jam yang tepat. Wah, itu susah sih. Nah, kadang susah tantangannya sih. Dokter kalau tidur jam berapa biasanya? Jujur nih, saya juga agak susah nih Bang. Biasanya berusaha maksimal jam 11 berusaha. Ternyata. Tapi endingnya ya jam 12 ke atas. Sama lagi. Makanya. Jadi itu yang tantangan zaman sekarang. Ya mungkin kayak kita, atau mungkin buat teman-teman siapapun yang worker, tidurnya kebiasa larut malam. Tapi dokter ngapain sampai jam situ? Kalau saya sih main game. Kadang waktu kosong di jam malam, scroll sosmed. Nggak tahu ngapain tuh? Kadang scroll sosmed, kadang ngedit video. Karena baru kosongnya jam segitu. Nah itu padahal kan ya ngomong apa adanya ya, kita semakin malam, kita lagi main kita gadgetan, itu kan paparan blue light kan berlebihan tuh. Hormon melatonin kita turun, hormon tidur lah bikin kita makin melek juga tuh Bang. Oke. Nah kadang-kadang kondisi badan itu kita nggak tahu ya lagi fit atau enggak. Iya. Soalnya saya dibilang juga hati-hati kalau gejala overwork itu, overtraining gitu, itu resting heart rate-nya bisa naik katanya. Benar? Benar banget. Benar. Jadi karena intinya itu pada saat overtraining, overwork itu kan tubuh itu atau otot itu kan udah nggak bisa bekerja optimal untuk memfasilitasi kita aktivitas. Nah, jadinya pompa jantungnya itu harus berdenyut lebih keras supaya kebutuhan pasokan darah, oksigen ke ototnya itu terjaga Bang. Makanya resting heart rate-nya bisa meningkat. Berarti itu indikator tubuh sudah terlalu lelah tuh kalau resting heart rate naik? Salah satu bisa. Itu indikator objektif. Kalau sekarang indikator bisa dua ya, subjektif sama objektif. Subjektif itu maksudnya jadi keluhan kita. Kayak tadi kalau dirasa Bang Radit kok, wah ini makin gak enak. Ya, greges. Bahkan kayak ada keringat dingin lah, ini udah keluhan subjektif nih. Ya kalau objektif bisa dari resting heart rate, dari tanda vital kita bilangnya. Tanda vital kan ada heart rate-nya, ada respiratory rate, ada blood pressure juga gitu. Nah saya sampai karena saya takut kenapa-napa ya, saya cek darah tuh normal. Cek darah, CRP normal, tensi normal, tapi badan greges, itu berarti kelelahan aja. Betul, jadi Bang Radit udah cek semua, so far semua bagus, harusnya nggak apa-apa tuh badannya masih aman. Aman nggak ada masalah serius lah, tapi itu lebih ke overtraining, overuse. Nah makanya kalau misalnya katakanlah kita pakai jam kayak gini, kan bisa cek heart rate juga nih. Betul. Nah kita tahu benchmark kita berapa heart rate-nya. Kalau kita cek di sini naik, mungkin ada gejala itu. Apalagi kalau kita sedang aktivitas tinggi. Bener banget. Jadi makanya kayak kita mantau dari salah satunya dari jam resting heart rate itu juga penting banget tuh Bang. Misalnya kita lagi nyantai nih, mungkin resting heart rate Bang Radit biasanya mungkin let's say mungkin 60-70 atau sekitar itu ya. Tapi tiba-tiba kok resting heart rate-nya udah mau 100 bahkan 100 lebih lah, itu kan berarti kan ada sesuatu yang salah. Oke, berarti memang kayak gini ya, kayak jam Huawei yang kayak gini tuh kita bisa ngasih lihat kalau ada perubahan yang signifikan di badan kita. Bener, bisa aja. Karena zaman sekarang tuh memang ini ya, memang serba dimudahkan ya. Bener. Ini gara-gara jam kayak gini nih, setiap kali saya waktu itu terakhir main futsal sama anak-anak kantor. Itu Anissa nyuruh aku pakai tuh. Nanti dikonekin ke HP-nya dia. Kalau heart rate terlalu tinggi nanti dia nelpon dia. Tapi jadi kayak ini gue jadi kayak anak dijagain emaknya. Asisten gue diteleponin mulu. Itu kayak heart rate-nya ketinggian gitu. Masa gitu dok? Tapi ya buat ini kali ya biar gak worry istri ya. Karena kan suka ada banyak berita orang lagi olahraga, basket, kan kena serangan. Malah serangan. Iya benar. Jadi kalau olahraga kayak futsal gitu harus pakai. Bener. Tapi gimana cara menghindari resiko-resiko? Apalagi di umur sekarang ya, ketika basket atau futsal supaya tidak ada kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh gimana sih sebenarnya? Sebetulnya paling pertama sih medical check up. Tadi kan Bang Radit kan udah medical check up ya, itu penting banget. Soalnya kadang tuh kan kita nggak ngerti ya kayak badan, kayak misalnya kayak saya nih ya udah fine aja berolahraga fine, tapi kan kita nggak tahu tuh ternyata apakah kadang ada sumbatan kecil ya di pembuluh darah, itu kan kita nggak kedetek Bang. Jadi itu makanya penting banget. Terus yang kedua selalu persiapan olahraga tadi itu warming up harus benar-benar cukup dan cooling down-nya juga benar-benar cukup. Cukup dalam artian tuh biasanya warming up tuh orang-orang pada buru-buru atau ke susu nih ya, pengennya cepet-cepet. Mungkin cuma 2-3 menit padahal warming up tuh 5-15 menit. Supaya jantung kita tuh pompanya stabil dulu. Nah, terus setelahnya cooling down
Ya, cooling down itu supaya setelah selesai misalnya Bang Radit futsal atau padel itu kan mesti kan habis main kan langsung bet mungkin deg-degan banget kan. Iya. Nah, jangan langsung duduk. Oke. Jadi kalau langsung duduk itu kan istilahnya jantung itu masih mompak kenceng, kita langsung duduk nih. Jadi secara nggak langsung tubuh itu memerintahkan jantung istirahat dulu gitu loh. Tapi kita harus kayak jalan dulu santai atau bahkan jogging tipis dulu aja juga boleh. Mungkin kayak 2-3 menit supaya heart rate itu turunnya tuh nggak langsung jelek tapi turunnya bertahap. Nah kalau dia turunnya langsung jelek kayak tadi berbahaya justru? Bisa resiko. Walaupun nggak selalu, cuma nantinya kalau akumulatif tuh Bang, bisa resiko takutnya. Oke. Nah berarti masuk akal yang istri saya lakuin ketika saya futsal harus pakai? Masuk sih. Ya, gua potong deh nanti. Jangan. Soalnya dia tiap kali gua olahraga disuruh pakai. Jadi ngecek terus ya. Iya. Mana ngeling lagi ke HP dia. Oke, di Huawei Watch Fit 5 Pro ini kan ada diabetes risk study ya. Itu katanya pertama di industri juga tuh. Sepertinya betul tuh. Jadi apa dia bisa deteksi resiko diabetes gitu kah? Betul. Jadi membantu mendeteksi screening lah. Intinya kita ada resiko diabetes atau enggak sih Bang. Nah itu nanti kategorinya ada ringan, sedang, berat. Gitu. Oke, karena kita harus masukin cycle kita dulu tuh kalau nggak salah tuh. Bener, supaya mulai kan nanti didetek. Jadi kan? betul. Jadi memang harus kayak rutin dipakai dulu. Ini kan juga saya sempat pakai juga. Pakai rutin buat olahraga, buat aktivitas, buat tidur. Terus udah hasilnya sih syukurnya low risk. Tulisannya gitu. Low risk nih. Tulisannya low risk kayak gini. Iyalah pasti dokter sering olahraga, jaga makanan. Nah, untungnya. Nah, ini low risk. Oh iya. Jadi kalau low risk sih seharusnya masih cenderung cukup aman dari resiko diabetes. Ya walaupun tetap semua kan pastinya ya kita cek darah, cek gula darah itu untuk diagnosa pastinya. Iya, karena dia kan nggak ngambil darah kan. Bener. Karena kan orang mikir kayak diabetes ngambil darah, ini enggak ya. Betul, jadi kan sistemnya kayak mendeteksi fungsi arteri atau pembuluh darah. Nah kenapa? Soalnya kan diabetes itu kan sebenarnya yang terjadi itu angiopati. Angiopati itu jadi pembuluh darah yang bermasalah Bang. Ya, jadi diabetes itu gula yang tinggi, itu kan utamanya kan gula darah tinggi, gulanya di pembuluh darah. Iya. Nah ternyata gula yang berlebih ini itu bikin meradang si pembuluh darah kita. Oke. Nah kalau pembuluh darahnya meradang, jadi timbul plak-plak. Pembuluh darahnya jadi yang harusnya tuh dia bisa dilatasi kontriksi dengan bagus, ya kayak elastis, dia lebih kaku. Nah jadi mekanismenya itu kayak membantu kayak mendeteksi kekakuannya gimana. Berarti itu yang kata orang penyakit jantung koroner itu juga disebabkan peradangan pembuluh darah. Berarti antara diabetes sama penyakit jantung tuh berkaitan? Betul, bisa berkaitan. Jadi kalau jantung itu kan sebenarnya yang dibilang itu kan sumbatan. Nah, cikal bakal sumbatan tuh apa ya? Salah satunya bisa jadi dari diabetes yang tadi gula darah tinggi, pembuluh darahnya inflamasi. Kalau inflamasi radang dia menyebabkan plak-plak. Plak-plak jadi takutnya nyumbat. Nah, takutnya nggak cuma ke jantung doang Bang. Kan bisa takutnya amit-amit ke stroke, ke ginjal juga gitu. Berarti artinya kalau sebenarnya walaupun dia bilangnya diabetes risk study, kalau kita high risk di sini, artinya bisa aja high risk di jantung dan stroke. Takutnya. Karena saling berkaitan. Karena betul, karena diabetes itu kan sering dibilang silent killer. Silent killer dalam artian itu kan kalau gula darah tinggi, banyak juga nih yang gula darah tinggi. Kemarin pernah dapat pasien, gula darah sewaktu itu 400-an. Padahal harusnya di bawah 200. Puasa atau yang makan? Sewaktu. Sewaktu tuh sewaktu itu jadi langsung dicek. Langsung dicek. Okay. Itu paling enggak kan anjurannya di bawah 200 itu 400 Bang. Okay. Terus kayak aku tanya, loh emang enggak ada keluhan? Enggak, sama sekali enggak ada keluhan apa-apa gitu. Terus dicek juga HbA1c itu juga tinggi, saya agak lupa berapa. Nah itu kan nggak ada keluhan apa-apa di pasien padahal tapi gulanya tinggi banget. Lah takutnya aja nih tapi di badan di pasien nggak ada keluhan tapi di pembuluh darahnya itu kan dikit-dikit tuh Bang. Bikin peradangan, bikin inflamasi dan lain-lain. Belum mata. Bisa ke mata juga kan bisa, diabetes. jadi angiopati itu kan ada dua, makro dan mikro angiopati. Makro angiopati itu jadi maksudnya pembuluh darah gedenya. Ya kayak arah jantung ya. Kalau pembuluh darah kecil kayak ke mata itu juga bisa masalah. Berarti bener tuh orang bilang diabetes adalah ibu semua penyakit tuh bener ya? Betul itu. Betul. Dan prevalensinya makin tinggi kah sekarang? Iya. Jujur aja makin tinggi. Ngecek Indonesia peringkat 5 di dunia. Untuk diabetes. Yang 400 itu penampakannya gimana? Dia obesitas kah? Kurus atau? banget. Hah? Kaget kan? Oh iya. Kurus banget. Tapi memang gini.
Jadi penampakan diabetes memang bisa dua sebetulnya Bang. Oke. Antara obes banget atau kurus banget. Nah, kalau kurus banget itu takutnya mungkin sebetulnya itu udah ada gejala-gejala awal nih. Kan ada gejala tiga poli yang suka sering lapar, sering haus, sering kencing. Nah, itu bisa jadi. Jadi kalau kurus banget tuh memang kemungkinan apakah secara bentuk tubuhnya kurus, atau yang kedua itu kemampuan ototnya untuk istilahnya tuh mensintesis protein itu juga udah berkurang. Karena penyakitnya? Karena penyakitnya. Ih, serem juga ya? Lumayan. Berarti itu udah fase yang lumayan lama tuh kalau sampai bisa kayak jadi, gitu. betul. Kalau sudah sampai kayak gitu takutnya udah lumayan lama tapi nggak disadarin. Oke. Dan sebetulnya yang ini kayak penelitian-penelitian terbaru juga. Kan beberapa kan kayak saya sebagai rehab kan nanganin kasus-kasus kayak masalah sendi ya Bang ya. Ternyata gula yang tinggi itu di beberapa penelitian itu gula itu nggak cuma di pembuluh darah tapi bisa numpuk di sendi. Jadi bisa ada namanya osteochondral accumulation. Jadi numpuk di tulang rawan kita yang bikin resiko pengapuran atau osteoartritis meningkat. Dan itu karena gula tinggi. Itu bisa pengaruh. Walaupun ini masih kayak probability tapi ada ke arah situ. Oke. Nah di jam ini juga ada fitur sleep trackingnya. Sleep tracking. Nah, kadang kalau pakai jam kayak gini tuh saya tidur, pagi tinggal dicek tuh ini sleep lo kayak gimana gitu. Benar. Nah, jam tidur itu ngaruh juga sama kualitas tidur? Sebetulnya ngaruh Bang. Tapi memang jam tidur itu kan, kalau ngomong masalah tidur itu lumayan panjang dan detail karena jam dan waktu tidur itu sebenarnya berhubungan dengan jenis kelamin dan usia. Secara detailnya. Tapi kalau kita ngambil pukul rata ya untuk dewasa, untuk usia kita itu memang kalau bisa maksimal jam 11 malam. Dengan durasi untuk dewasa itu 6-8 jam. Ya. Nah kalau skor tidur dokter gimana? Skor tidur, ada nggak di situ? Coba. Nah ini Bang. Skornya ketahuan 68. Bener lagi sering begadang. Terus rata-rata tidurnya 5 jam 40 menit. Memang masih kurang sih Bang. Idealnya 6 sampai 8 jam. Kalau bisa memang 8 jam. Dan makin tua tidur makin dikit? Betul. Memang. Jadi dari kecil kan kalau bayi itu kan kebanyakan malah tidur ya. Nah jadi memang benar seiring bertambahnya usia, waktu kebutuhan tidur kita itu makin turun. Berarti kalau usia 80-70 bisa 5 jam 4 jam kah atau enggak? Bisa. Bisa? Betul, bisa. Wow, baru bisa tahu. Segitu. Bisa segitu. Dan kan kalau orang tua juga pengaruh ya penurunan fungsi, penurunan sistem saraf, jadi kan lebih gampang kebangun-bangun juga. Berarti kalau umur 300 nggak tidur ya? Wah, bener. Kapten Amerika. Kapten Amerika. Betul, masuk S. Di jam ini juga ada 100 plus sport modes. Dan dia bisa tracking sampai ke diving juga bisa, golf juga bisa, trail running juga bisa. Saya belum coba sih. Juga sih, itu belum coba sih. Gue harus coba deh. Terus dia ada jalin kerja bareng sama third party buat raket sports juga tuh. Mungkin bisa buat padel atau tenis ya kan, buat dilihat forehandnya, backhandnya. Bener. Tapi dokter main padel? Pernah coba, tapi nggak yang rutin. Berarti belum tahu reclub ya, nggak ikut reclub ya? Belum. Nah di reclub tuh kita bisa tuh, misalnya saya main sama dokter, saya nanti ngasih tahu dokter forehandnya bagus, saya kasih pin gitu. Oh gitu? Iya. Pin jadi kayak pin kayak semacam gitu. Ya token gitu kayak ini forehand bagus nih orang. Oh gitu. Ini backhand nih bagus nih orang. Yang sedih kalau dapet cuman ramah. Berarti kan nggak jago ya? Iya, benar sih. Dia ramah aja. Iya sih. Ini orang ramah. Lu puji apa kayak gitu? Servis bagus kayak enggak ada ramah doang. Iya, ramah doang. Kalau dapet gitu langsung keluar kayaknya gue. Iya itu. Bisa itu juga. Terus ada ECG. ECG itu apa sih? ECG itu untuk rekam jantung. Jadi yang biasanya kalau di rumah sakit sering kayak lihat ditempel itu rekam. Jadi kan ada gelombang-gelombang jantung tuh. Ya, nah itu dilihat kayak iramanya gimana itu. Jadi mungkin bisa untuk bantu deteksi itu juga Bang. Iya, saya tuh agak traumatik tuh. Kenapa tuh? Sama yang ditempel-tempel gitu. Karena? Karena dulu pas anak saya lahir, si Alea anak pertama saya, si dokter anaknya kan ngecek jantungnya. Terus dia bilang ada murmur. Ada bunyi murmur gitu. Bising jantung. Iya, bising jantung. Kata dokternya, ini biasanya masih lazim lah kalau di bayi atau anak-anak. Nanti makin gede, tambah usia, murmurnya hilang.
Terus kontrol lagi kan, masih ada kan murmurnya. Oke. Setelah 6 bulan, 3 bulan. Ya namanya anak pertama kan worry ya. Pasti sih. Worry saya. Saya bawa ke rumah sakit harapan kita ya, rumah sakit jantung. Oh oke, Harkit harapan ya. kita. Ke Harkit, ketemu dokter jantung di situ. Terus ngelihat anak saya tuh masih berapa bulan udah ditempel-tempel dia. Karena buat tahu ini murmurnya bahaya apa enggak. Iya, ya itu EKG kurang lebih kayak gitu. Nah ternyata aman. Oh ternyata aman. oke. Secara anatomi jantung normal. Memang murmur. Oke. Jadi masih murmurnya masih oke ya. Good news gitu. lah. Iya. Cuman ya ngelihatnya tetap serem ya. Iya. Pas dokter bilang kayak gitu gue inget lagi pas anakku ditempel-tempel kayak gitu. Oh jadi dia bisa ya. Meskipun mungkin gak seakurat yang di rumah sakit kali ya. Iya tetap standarnya sih ya kita perlu pemeriksaan sesuai rumah sakit sesuai standar sih Bang. Betul. Tempel-tempel. Tapi mungkin bisa bantu screening juga. Iya buat screening lah ini kan. Buat biar tahu lebih dulu. Iya. Sama kalau tadi diabetes risknya tinggi berarti harus ke dokter dong. Ya disarankan. Mungkin kalau resiko sebetulnya mau apapun resikonya ya kita baiknya kan cek gula rutin juga ya Bang ya. Medical check up cek tetap juga. Tapi kalau mungkin amit-amit hasilnya yang resiko sedang atau tinggi ya mungkin lebih disarankan periksa dokter juga Bang. Oke. Nah kalau jam-jam kayak gini tuh kayak misalnya kayak Huawei Watch Fit 5 Pro ini dia kan bisa tahan sampai 10 hari. 10 hari. Iya, jadi kadang-kadang kalau yang dulu-dulu tuh kalau kita pakai jam kayak gini kan suka lupa ngecas atau segala macam. Ini 10 hari mah tahan jadi oke juga. Iya, gitu. ini juga memang saya rutin pakai harian. Bener, berhari-hari nggak ngecharge. Kadang ya kelupaan-kelupaan lihat ternyata baterainya masih lumayan. Oke, nah ada aritmia analisis nih apa ini aritmia analisis? Aritmia itu sebenarnya kan irama jantung. Itu kan yang dinilai itu banyak banget Bang. Salah satunya itu reguler atau enggak reguler. Reguler atau enggak reguler itu jadi dalam artian kalau denyut jantung kita ukur kan kayak ada rasain di sini atau di sini itu kan ada kayak dek 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 kan kita ngerasain. Nah kalau deknya itu teratur antara beat satu beat berikutnya itu reguler. Nah kalau aritmia irregular jadi bisa aja dirasain itu kayak dek 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 jadi beda-beda. Nah itu yang dimaksud aritmia itu kayak gitu Bang. Itu bahayanya di mana? Bahayanya itu jadi gini aritmia itu mungkin ini detailnya dari dokter spesialis jantung ya, tapi dari yang saya tahu aritmia itu kalau denyut jantungnya itu terlalu irregular ya, berarti itu nanti pompanya darah ke otot-otot ke seluruh tubuh itu kurang maksimal. Nah, kalau kurang maksimal ya pasti pasokan ke tubuh-tubuh kita juga menurun. Nah, itu yang mungkin bisa resiko namanya sinkop atau pingsan ya itu. Karena pompanya tidak reguler maka aliran darah pun juga jadi tidak stabil. Betul. Kurang lebih bisa kayak pingsan. Gitu. Kadang bisa. Jadi aritmia itu kan masih ada aritmia yang bisa dibilang masih aman dan yang nggak aman ya secara awamnya lah. Kalau udah sampai yang aritmia sampai turut banget itu bisa sampai kayak gitu Bang. Teman saya tuh ada yang aritmia umurnya seumuran sama saya lebih muda setahun. Sampai diablasi jantung dia. Sampai dibenerin aritmianya. Itu pas dengar kabarnya tuh gila. Iya kayak itu diapain. Iya gitu aduh. Tapi untungnya udah tuh aman tuh Bang. Aman. Dia udah main padel lagi. Udah main padel lagi. Dapat ini ramah dia. Dapat ramah. Dapat pin ramah dia. Cakep ya, tapi ini juga stylish, saya suka sih yang warna putih kayak gini. Dia powerful juga, punya ultra health dan sports feature juga ya. Betul. Kalau dokter emang suka warna-warna kayak gini ya? Warna iya, kayak cerah-cerah gini biar olahraganya semangat Bang. Oh iya benar juga sih. Benar juga. Ada fitur apa lagi Dok selama berapa hari ini nyobain nih? Nah, ada satu lagi yang menurutku paling menarik juga, mini workout. Mini workout. Nah, ini kelihatannya simple. Ya, tapi mungkin banyak yang masih belum aware. Jadi kan sebenarnya ada istilahnya exercise snack, Bang. Exercise snack tuh nyemil olahraga. Ya, itu aku juga sering share-share juga. Intinya tubuh kita itu sebisa mungkin ada rutin aktivitas atau olahraga ringan tiap 1 sampai 4 jam sekali. Oke. Nah, dan olahraganya tuh nggak perlu yang sampai 1 sampai 4 jam sekali. Emang bisa Dok? Nah, jujur ya kalau sampai rutin banget susah. Ya, jadi exercise snack tuh bisa yang kita atur reguler, bisa yang nggak reguler. Kalau reguler tuh mungkin kalau kantoran agak dibikin alarm tuh tiap 1 sampai 4 jam sekali gerak. Atau kalau misalnya kayak saya atau Bang Radit, ya misalnya jadwalnya kan nggak tentu tuh. Sekosongnya itu bisa kita lakuin. Misalnya kayak aku sebelum praktek, kadang aku sampai tempat praktek sebelum mulai squat dulu. Di tempat praktek? Di tempat praktek.
Di depan ruang tunggu pasien? Enggak, jangan di ruang. Jangan. Itu pasien bingung lah, saya pulang taruh. Nah, squat dulu. Squat, kadang gitu, squat, kadang plank gitu. Jadi sebentar aja kayak squat 10 repetisi, plank 1 menit, 2 menit. Nah, itu di sini itu juga ada beberapa fitur itu ternyata. Ya, jadi beberapa gerakannya macam-macam. Ada yang gerakan, kalau aku lihat ada gerakan chest-nya, ada gerakan upper, kaki, itu macam-macam. Itu dengan badan sendiri, body weight? Badan sendiri. Oh. Badan sendiri. Jadi even kadang ingat kayak ada gerakan stretching seperti ini. Apalagi kan kalau kita sering duduk gini lama, gini ya kan bisa rounded, kita bisa stretching kayak gini, digoyang-goyangin kayak gini. Nah, itu. Jadi itu menurut aku simple dan penting banget. Soalnya apalagi kalau kita nyinggungin ke arah diabetes, itu salah satu tips supaya bisa mengontrol lah gula darah. Itu sebetulnya exercise next mini workout itu penting banget kita lakuin. Karena udah ada beberapa jurnalnya dengan rutin melakukan itu tuh gula darah bisa lebih stabil. Dan lakukan jalan setelah makan ya, atau mungkin exercise ringan intensitas rendah itu juga bisa membantu mengontrol gula darah. Bener lagi, saya waktu lagi pakai coba itu alat deteksi gula darah itu kan ini tempel di sini. Tiap habis makan saya jalan kaki. Bener kan kelihatan gini-gini terus turun. Nah, ya bener kan ya. Bener. Itu dan jurnalnya udah banyak banget dan itu mungkin bisa tuh buat tips teman-teman semua. Tips simple banget, habis makan udah jalan dulu bentar ya 10 menit gitu cukup. Teman saya waktu itu di mall habis makan dia jalan, dikejar dia. Nggak bayar dia. Ya salah. Habis makan langsung jalan aja. Salah itu. Wah seru banget nih. Saya jarang-jarang nih ketemu sama dokter medok nih ya. Saya nanya-nanya lagi boleh ya? Siap, boleh dong. Jadi saya punya mungkin cuma 2 WhatsApp grup di handphone saya. Yang satu itu grup alumni SMA, satu lagi grup keluarga, 3 berarti. Satu lagi adalah sebuah grup WhatsApp yang berjudul APES. Ya, Asosiasi Penulis Sejahtera. Isinya itu adalah penulis-penulis. Ada Dewi Lestari, ada Mas Fuadi, ada JS Hairan, ada banyak lah penulis-penulis. Tapi alih-alih kita saling menceritakan teknik-teknik menulis kami di grup itu, yang sering terjadi adalah laporan cedera. Curcol hal lain ya Bang ya? Cedera menulis. Jari. Nah, kita tuh sampai bilang ini profesi ternyata ada resikonya juga. Bener sih. Jadi beberapa teman-teman saya yang ada di grup itu, ke fisio segala macam, ada yang jarinya sakit lah. Ada yang tiba-tiba kena yang kejepit saraf di sini namanya? CTS, carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome. Sampai harus pakai spleen gitu. Padahal kan mereka kerjaannya kan menulis. Wah, saya sebagai penulis yang jarang menulis, saya jarang sebenarnya. Agak worry juga. Agak parno juga ya Bang ya. Nah, apakah di bidang dokter ngurusin itu juga? Iya, ngurusin dan banyak Bang. Carpal tunnel banyak. Ya, jadi masalah di pergelangan tangan jari ya. 3 yang paling sering tak temuin. 1, carpal tunnel syndrome. Itu gimana tuh? Itu sebenarnya kejepitnya di saraf sini. Ini. Nah, ini kan kayak ada tendon nih Bang. Nah, di sampingnya ini ada saraf. Ya, jadi kejepit sarafnya di sini, ya sarafnya itu dia mensarafin jari-jari kita, terutama jari 1, 2, 3. Jadi seringnya tuh ada rasa sakit kesemutan baal di 3 jari ini. Kenapa dia bisa kejepit? Kan dia ada di situ aja. Karena kemungkinan. Lu kenapa lu? Ini anak lagi ngecek semua anak magang ngeraba-raba ini dia. Wah, gua karpal. Kenapa? Ya. Kena lu. Terus? Spider-Man malah jadi. Spider-Man juga carpal tunnel tuh kayaknya. Lah, kenapa kok bisa? Biasanya memang karena repetitive injury. Repetitif soalnya gini. Saya masih nggak ngerti. Ini kan berarti syarafnya kejepit. Iya, betul. Kejepit oleh tendon. Bukan. Jadi di atasnya tuh ada namanya kayak retinaculum tuh kayak jaringan lah. Jaringan di pergelangan tangan ya. Nah, itu seringnya kalau kita ngetik, kan ini kan secara nggak sadar. Nah, kan gini terus ya Bang ya. Gini kadang kayak pakai mouse kan gini juga nih. Ini kan ketekan terus. Nah, dari ketekan itu bisa penekanan itu bisa bikin si sarafnya meradang. Karena istilahnya kayak anggap aja badan kita kegencet terus. Nah, atau si jaringannya itu dia kayak menebal dan meradang yang menekan sarafnya. Oh, masuk akal. Seperti seolah kapalan gitu. Karena menebal.
Ya ada miripnya seolah gitu. aja seolah lah. Ya, Seolah menebal hingga mengenai saraf. Sama kayak HNP tuh. Betul. Dia kan menekan kan karena cairannya itu tuh. Itu kurang lebih itu carpal tunnel. Terus yang kedua sering itu, nah sakit di sini. Sebentar. Ya carpal tunnel sini bisa sembuh? Oh bisa. Oh, harus dioperasi? Enggak harus. Jadi penanganannya itu bisa dengan latihan mandiri, beberapa gerakan-gerakan, stretching, latihan. Terus bisa dengan modalitas rehab yang biasa tak lakuin Bang, pakai alat-alat misalnya kayak ada shockwave, laser, ultrasound. Atau yang ketiga bisa juga diinjeksi, kayak kita suntik, dibebasin saraf yang ketekennya. Jadi saraf ketekan kita bebasin. Nah itu bisa juga. Kalau amit-amit itu nggak mempan semua, mungkin perlu surgery. Operasi itu artinya sarafnya dilonggarkan. Jadi yang menekannya tadi itu jaringannya itu kayak dibuka, dilonggarin supaya nggak neken si sarafnya. Nah. Kalau saya pakai mouse-nya ada bantalan busa gitu di atasnya, bantu nggak? Itu bisa ngebantu supaya tidak kena. Betul, itu salah satunya bisa ngebantu. Dan sebenarnya cara lain ngebantu juga. Tadi itu exercise neck simple, tapi untuk jari-jari. Jadi memang ya tangannya kayak kita sering-seringin, stretching gini kayak tahan gini juga kayak. Sebenarnya tuh karena tumpuannya di sini, maka resikonya tinggi. Resikonya naik. Maka kalau megang mouse tumpuannya gini, oke dong. Kan ada mouse yang bisa pakai claw tuh kayak gini tuh. Iya, lebih oke. Betul, lebih oke. Jadi kalau gini itu lebih oke Bang. Nah, soalnya saya waktu itu kenanya di sini. Kanan. Oh iya, kanan. Karena main City Skyline ada. Oh, ini gini scroll. Malah ininya yang sakit. Ini sini sendi ini. Yang ini karena nge-scroll kan. Iya, betul. Saya datang tuh ke dokter gitu. Ini bagian saya sini sakit. Anda sering melakukan kegiatan apa dengan jari itu? Jari gitu. itu. Oh iya, ini nge-scroll mouse. Oh itu dia bilang. Oh iya, bisa. Jadi sebenarnya kan cedera repetitif itu bisa dimanapun. Tergantung activity-nya. Nah, sebenarnya cedera kayak Bang Radit agak jarang tuh di situ. Oh jarang juga? Agak jarang. Jarang tak temuin Bang. Oh iya? Agak jarang di sini, agak jarang. Yang di sini yang sering itu adalah namanya trigger finger. Kalau mungkin pernah dengar kayak jarinya nyangkut nih, gini nggak bisa balik, nggak bisa lurus. Nah. Jari nyangkut? Kok bisa jari nyangkut? Jadi di sini, kan ada tendon jari ya, tendon jari. Di atasnya itu ada juga namanya cincin jaringan ikatnya. Intinya sama, karena repetitive injury, penekanan, jadi tendonnya itu kan harusnya di dalam cincin gini Bang. Ya. Nah harusnya itu dia itu longgar gini nih. Tapi kalau ada peradangan, dia itu jadi nyempit. Nah, harusnya kan dia tendonnya kan, geraknya kan memang kayak maju mundur gitu. Tapi karena kejepit, dia nggak bisa gerak. Itu lagi-lagi karena overuse? Sama, kurang lebih. Itu ada kapalan kenapa dok? Ini, nge-gym. Oh, pantes. Ini ya, beban ya? Beban. Nah ini, itu trigger finger. Kalau satu lagi di sini, ini apa? Ini De Quervain syndrome. Jadi maksudnya peradangan, namanya susah ya Bang? Iya, susah banget itu. Peradangan tendon di pangkal jempol sini. Karena overuse lagi. Karena sama overuse, dan ini yang sering juga disebut tuh mummy wrist. Mummy wrist soalnya kalau pada ibu hamil ya atau ibu yang habis ngelahirin ngurus baby, nah sering cedera di sini. Hubungannya? Hubungannya kalau hamil itu pengaruh hormonal. Lalu? Hormonal estrogen yang meningkat itu bisa men-trigger peradangan di tendon. Nah terus habis itu kalau ibu yang rawat baby ya karena gerakan-gerakan gini Bang, gerakan ini gini, ini kan, nah ini kan naik turun, nah itu biasanya itu tuh paling sering tuh CTS, trigger finger, ini nih yang paling sering tak temu. Berarti makin tua makin mungkin punya injury mekanik kayak tadi. Betul, tapi sebenarnya sekarang muda pun juga banyak. Pasien di bawah 30 juga udah lumayan banyak Bang yang sakit-sakit sini. Dan rata-rata pekerja kantoran. Betul, pokoknya berhubungan sama gadget lah. Penulis pernah dapat penulis? Pernah sekali. Pernah. Cedera apa dia? Pernah itu CTS. Oh sama? Sama, CTS. Pernah. Wah gila sih, aku kayaknya harus ini deh. Harus hati-hati deh. Jadi nanti kalau ngetik gini aja ya? Gini, ya agak gini. Gini agak aja gini, ya? Jangan kayak gini kan? Jangan gini banget. Kalau gini? Nah, dong Bang. Wah seru banget. Oke, kalau dislokasi tulang. Dislokasi? Ya misalnya kita lagi taekwondo. Taekwondo, salah nendang atau segala macam. Atau salah mukul lah ya, copot bahunya. Copot, Boleh nggak kita ini kayak di film-film kayak cekrek gitu? Nah, sebetulnya dislokasi itu kan ininya kan
sendinya lepas ya. Jadi kan sendi itu kan pertemuan antara tulang-tulang dislokasi itu jadi masuknya lepas. Kalau lepas misalnya di siku ya dia harusnya bisa nekuk gini, dia jadi lepas nggak bisa. Nah itu yang dislokasi itu. Nah boleh atau nggak dilurusin lagi? Sebetulnya mungkin boleh, tapi kalau udah yang pernah atau terampil atau terlatih. Sebetulnya mungkin boleh. Kalau nebak-nebak nggak boleh tuh. Ini kayaknya gini deh. Nah, kalau nebak-nebak takutnya kan di sini kan ada struktur pembuluh darah, struktur saraf. Takutnya nih pas nariknya salah, bukannya malah kembalik, tapi malah jadi cederai saraf sama pembuluh darah di sekitarnya. Oh, itu bahaya. Lah itu, takutnya tuh itu. Kalau kayak sembarangan, kayaknya di film, kayak misalnya ada cedera nih, di film kayaknya gua giniin deh, tapi kan belum tahu ya, cuma feeling film dah. Takutnya dia belum tahu anatominya, salah tariknya, salah ngembaliinnya. Malah komplikasi. Nah, ayo aktif katanya. Nah itu. Itu mini workout. Bentar ya dok. Tiba-tiba gue squat dulu. Bentar lagi syuting. Gak bisa diajak ngobrol ya? Belum. Gue ajak ngobrol. Tadi kayaknya gerakannya gini tuh Bang. Oh iya. Itu tadi barusan ya? Tuh. Pandainya inget aku. Dia gini. Ada gini. Berarti boleh tinggal ikutin? Apa boleh? Boleh aja. Wow. Saya baru tahu tuh bisa begitu. Kadang aku lagi laptopan gitu tiba-tiba getar juga. Ya udah aku gini. Anda nurut sekali ya? Lumayan. Dokter nurut langsung boleh. Oke. Saya punya teman. Main padel. Main padel. Tiba-tiba gak ada kabar. Pas saya cek IG story-nya, lututnya copot. Lututnya copot. Jadi dari lututnya keluar. Tempurungnya geser kayaknya. Ya. Nah putus ototnya. Oke. Itu bisa terjadi dong? Bisa. Karena apa itu? Itu karena banyak faktor. Jujur nih. Dulu saya hampir pernah kayak gitu Bang. Waktu dulu masih atlet taekwondo. Tempurungnya agak geser. Tapi nggak sampai putus. Tapi untungnya nggak sampai putus. Ya, jadi intinya itu kemungkinan kalau padel itu kan gerakan pivot rotate itu kan bisa lumayan mendadak dan ekstrim ya Bang. Karena kan kalau kita main padel, apalagi kalau misalnya saya mau ngikutin dulu. Anda pikir saya mau contohin? Iya. Udah ekspektasi kan. Saya ngikutin. Kalau padel kan misalnya ada bola gini, dia gini. Nah ini lutut pas begini. Pas rotate. Betul. Pas rotate terus kadang kayak pas pindah-pindah kan gini ngejar terus gini udah gini muter. Mundur, gini muter. Nah itu tuh lutut ya tuh. Kan? Nah, lututnya rotate itu juga resiko. Terutama kalau sendi ototnya belum terlatih bener, belum cukup kuat. Nah itu bisa. Kuat itu artinya otot kaki penyangganya atau otot sekitar lutut? Sebenarnya semua sih Bang. Baik, terutama kan paha sama betis. Tapi sebetulnya nggak cuma itu. Hip, glutes, core, ankle semua pengaruh. Sebetulnya. Jadi kalau saya rutin latihan kaki, mengurangi cedera lutut putus? Betul, bisa. Jadi makanya strength training, ya nge-gym itu kan penting banget di semua olahraga. Ya, dan terutama latihan otot-otot core ke bawah itu memang penting banget Bang. Soalnya kita mau olahraga apapun, pedal, dulu saya taekwondo atau mungkin tenis, itu kan hip perlu banget main. Karena source powernya dari hip. Nah putus itu berarti otot yang menyangga lututnya, dia karena gerakannya terlalu tiba-tiba menjadi putus otot itu. Betul. Jadi yang putus itu kan sebenarnya biasanya bukan otot tapi lebih ke ligamen. Beda otot sama ligamen beda. Beda Bang. Jadi kalau ligamen itu memang penghubung antar sendinya. Pernah dengar kayak ACL? Itu kan ACL? ACL itu ligamen di lutut. ACL putus itu yang terjadi sama teman saya? Kemungkinan. Itu nanti tergantung dari diagnosa saya. Tapi itu dia. Jadi kalau ligamen di lutut kan banyak banget. Tapi salah satunya yang paling krusial tuh ACL itu. Nah, jadi ACL itu dan sering terjadi putus. Kenapa bisa putus? Kalau kita memang force-nya terlalu gede, posisinya nggak pas. Nah, itu yang bisa nyebulin harusnya ligamen itu kan kayak mertahanin lutut dia. Tapi kalau lututnya terlalu twist berlebihan, ototnya nggak cukup menyangga dengan baik, dia kayak tarik-tarikan lama-lama nggak kuat. Dok, tapi kalau putus gimana dok? Ligamen putus dok. Nah kalau putus memang mau nggak mau surgery, operasi Bang. Dan diapain? Diganti? Biasanya, nah itu detailnya kan dari ortopedi, tapi biasanya bisa dijahit atau kayak setahu saya ngambil dari bagian dari tendon,
tendonnya tuh paling sering tendon quadriceps. Itu kayak dipotong sedikit, bukan dipotong ya, kayak dicuil sedikit tendonnya buat untuk bantu nyambungin si ligamen. Atau mungkin ada bahan lain juga lah itu, tapi tergantung ortopedinya, Bang. Artinya ketika dioper ke dokter itu bagian rehabilitasinya? Betul. Jadi biasanya kalau memang putus kan saran operasi ya. Nah setelah operasi kan pemulihan tuh, fase pemulihan tuh yang paling penting juga. Nah itu yang part of rehab. Nah ketika nyampe ke dokter, apa sih yang menyebabkan orang-orang gagal rehabilitasi? Mayoritas apa? Biasanya itu mungkin takutnya rehabnya telat. Rehabnya telat, jadi dalam arti itu sebetulnya kan setelah tindakan operasi ya, saat itu juga maksudnya besoknya atau setelahnya langsung direhab itu kan juga nggak apa-apa, Bang. Karena rehab itu nggak melulu kita harus kayak latihan. Jadi dengan latihan-latihan pasif ringan supaya menjaga lingkup gerak sendi itu termasuk juga. Ya. Nah terus setelah itu harus perlu rutin sampai nanti tergantung berapa lama, tiap injury beda-beda. Jadi seringnya tuh mungkin terlambat rehabnya, atau yang kedua rehabnya belum terlalu rutin. Jadi misalnya kalau ACL injury itu setelah operasi mungkin perlu rehab itu paling enggak 4-6 bulan. Tapi yang terjadi mungkin baru 2-3 bulan. 2-3 bulan nggak sabar maksudnya untuk dipakai lagi atau? Betul. Karena fasenya itu sebenarnya ada macam-macam, Bang. Jadi fase sampai pasien bisa setelah operasi itu jalan normal itu biasanya diharapkan tuh mungkin 2-3 bulan tergantung injury. Terus fase back to sport itu juga ada sendiri. Dan biasanya kalau back to sport itu juga kolaborasi juga dengan dokter spesialis kedokteran olahraga. Itu biasanya setelah 4 bulan. Nah gitu. Pasien paling lama yang dokter pernah tangani berapa lama? Sampai akhirnya dia 100% fungsional lagi untuk sport. Untuk yang ACL ya? Apapun lah. Apapun. Ada nggak pasien paling lama yang Anda pernah tangani? Ada yang sampai 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Jadi, cepet dong berarti. Jadi 3 bulan, tapi gini, sebetulnya itu kan kalau untuk rehab tadi, kita itu kan membantu memulihkan kayak fungsionalnya lagi. Tujuannya rehab itu untuk back to activity dalam artian itu kalau misalnya aktivitasnya kerja kayak misalnya Bang Radit podcast itu, podcaster, nah itu paling enggak dalam waktu 3 bulan tuh sudah bisa rutin kayak podcast lagi, jalannya normal lagi. Nah, tapi kalau ke arah back to sport, nah itu biasanya perlu kolaborasi atau biasanya diambil alih oleh dokter spesialis kedokteran olahraga. Beda lagi. Betul, bisa kolaborasi, bisa diambil alih kedokteran olahraga gitu. Sering nggak dokter mengalami pasien-pasien yang nggak sabaran pas lagi rehab? Banyak ya. Biasanya tuh protesnya gimana? Dok, masa lama banget gitu atau gimana? Dok, pokoknya pengennya tuh pasien tuh cespleng. langsung. Pokoknya langsung sembuh, Dok. Bisa sembuh nggak, Dok? Langsung cepet gitu. Nah, itu jujur ya tugas saya dan dokter lain, teman-teman dokter lain itu untuk edukasi sih, Bang. Edukasi kita bahwa ya memang harus jelaskan pelan-pelan bahwa tiap injury itu kan timeline recovery beda-beda. Ya, jadi misalnya kalau ada saraf kejepit, ya misalnya HNP, ya kalau saya dulu Bang Radit, aku HNP dulu. Nah, itu kan HNP itu kan recovery juga agak lama, agak pelan. Jadi masalah misalnya orang dengan diagnosa cedera saraf kejepit dengan orang dengan diagnosa misalnya cedera otot, pasti recovery-nya biasanya lebih cepat cedera otot, misalnya gitu. Nah, itu yang memang ya PR-nya kita, PR-nya saya juga kayak harus benar-benar edukasi. Apalagi rehab itu kan nggak bisa instan juga, Bang. Bener. Itu di set film saya tuh yang HNP tuh ada banyak tuh. Ya kameramen HNP, saya HNP. Jadi kayak pagi-pagi tuh saling ingetin udah stretching belum. Akhirnya stretching bareng. Iya, pasien saya juga makin banyak dan malah jujur aja yang 40-30 ke bawah juga banyak. HNP? Nah itu banyak. Langsung ketahuan tuh. Maksudnya dokter ngelihat, ya dok saya kesemutan di belakang, gini. Nah, itu langsung tahu tuh. Biasanya dari keluhannya kita mensuspekkan. Kan keluhan HNP itu kan misalnya kalau lumbal itu kan sering kan pinggangnya, pantatnya nyeri, menjalar ya Bang ya. Sampai bawah ada kesemutan, ada baal. Nah kalau ada tanda itu ya ini ke arah saraf nih permasalahannya. Ya kalau permasalahan saraf kan kita bisa pastiin kalau memang di tulang belakang ya baiknya MRI karena harus MRI untuk melihat syarafnya, atau misalnya kalau masalah di pantatnya atau siatikanya bisa kita USG juga gitu. USG ngeliatin apanya, Dok? USG jadi misalnya kalau masalah di nyeri pinggang menjalar bawah itu kan paling sering
kalau saraf kan bisa dua ya, dari HNP lumbal atau ada namanya deep gluteal syndrome atau piriformis syndrome kalau Bang Radit pernah dengar. Oke, piriformis syndrome. Nah, jadi nama barunya itu sekarang deep gluteal syndrome. Maksudnya di pantat itu tuh ada saraf gede sciatic nerve. Sciatica itu. Nah, itu yang menjalar dari pantat sampai ke bawah. Nah, itu si sarafnya, ini kayak otot-ototnya. Kalau terjadi pembengkakan dari otot peradangan otot, dia neken si saraf. Oh, sama kayak carpal tunnel itu. Mirip, walaupun yang menekan beda. Lah itu mendeteksinya kadang beberapa kasus nggak harus MRI. Kita bisa dengan USG gitu. Dilihat USG, oh sarafnya memang bengkak nih, penekanan nih, termasuk halnya di gluteal syndrome, dilihat oh otot piriformisnya bengkak nih, neken sarafnya nih gitu. Berarti itu banyak juga ya permasalahan yang di rehabilitasi medik ini lebih ke arah syaraf yang tertekan oleh otot atau hal-hal lain ya? Betul, banyak. Oh. Banyak juga. Karena tadi HNP syaraf ketekan, carpal tunnel syaraf ketekan. Tadi deep glute syndrome itu juga ketekan juga ya. Betul. Biasanya tuh kayak kita bilang diferensial diagnosa paling sering atau diagnosa pembanding paling sering itu masalah ototnya aja. Kalau otot aja itu disebutnya myofascial pain syndrome. Oke, itu kalau hanya otot. Kalau murni di otot. Jadi ada namanya otot dan selaput otot atau fascia dia tuh saling lengket. Yang bikin jadi sakit kayak kekakuan gerak itu juga sering juga. Oke, tapi itu penyembuhannya lebih mudah dong. Karena hanya otot kan? Iya. Secara dari pengalaman itu secara umum lebih mudah. Terima kasih Dok udah sama-sama mampir ke sini. Terima kasih juga Bang Radit. Kita ketemu lagi hari ini bisa ngobrol banyak. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak bisa ke Instagramnya di @Dr.Medok. Betul. TikTok juga sama kah? Betul, sama juga. Oke, makasih udah sharing juga nih untuk Huawei Watch Fit 5 Pro-nya. Udah ada banyak tadi fiturnya kita udah bilang. Harganya itu buat, dia kan ada beberapa macam ya, ada 2 tipe ya. Ada yang biasa sama ada yang Pro. Kalau buat yang non-Pro-nya yang biasanya itu di 2.399.000 untuk yang Huawei Watch Fit 5 Pro-nya yang kita pakai ini yang bisa tadi diabetes risk tadi itu di 3,699. Bisa connect ke Android, bisa ke iOS juga kalau kalian pakai iOS atau Android. Sekali lagi kalau mau beli bisa di online store, cek marketplace, bisa Google aja atau offline store-nya Huawei. Tinggal cari yang ada di dekat kamu. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih Bang Radit. Terima kasih semuanya.